Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas mengenai materi teori dari perkuliahan statistika pendidikan, di mana kemarin sudah membahas tentang uji normalitas. Kali ini akan saya terangkan tentang taraf signifikansi dan juga hipotesa statistika, di mana kaitannya sama materi ini nanti berkaitan dengan analisa data. Analisa data merupakan materi terakhir di dalam statistika pendidikan, tetapi sebelum kita praktik untuk analisa data, perlu dipahami dulu tentang apa itu taraf signifikansi dan juga hipotesa dalam statistika. Yang pertama adalah mengenai sampling dan dari suatu populasi. Yang dimaksud dengan sampel dari suatu populasi itu merupakan suatu cara. Jadi sampling itu merupakan suatu cara untuk mengambil cara pengambilan sampel atau wakil dari suatu populasi. Jadi intinya ketika melakukan sampling itu maksudnya adalah ketika seseorang itu mengambil contoh atau wakil dari suatu populasi. Kenapa hanya diambil sampel? Karena pada praktiknya itu kebanyakan itu seorang peneliti itu nggak mungkin melakukan penelitian langsung ke seluruh populasi. Jadi hanya diambil beberapa saja. Yang selanjutnya mengenai penggunaan sampel untuk diteliti, itu menghasilkan dua macam statistika. Yang pertama disebut dengan statistika deskriptif, yang selanjutnya disebut sebagai statistika inferensial. Statistika deskriptif itu berkaitan dengan sampel yang diuji tanpa digeneralisasi menuju populasi. Sedangkan inferensial itu merupakan pendugaan populasi. Saya kira terkait ini kemarin sudah saya singgung gambarannya pada perkuliahan sebelumnya. Yang selanjutnya kaitannya sama analisa data. Itu nanti ada yang perlu dibahas, yaitu kaitannya sama tingkat signifikansi dan juga tentang hipotesa statistika. Jadi untuk menerangkan hal ini tentang tingkat signifikansi dan hipotesa penelitian atau hipotesa statistika, yang perlu saya terangkan terlebih dahulu tadi dari gambaran awal tentang samplingnya terlebih dahulu. Sampel dari suatu populasi. Jadi misalnya ada suatu gambaran tentang populasi. Misalnya populasi dalam sebuah diagram ini adalah populasi. Populasi ini dalam bentuk apapun ya, bisa masyarakat suatu desa, bisa siswa dalam suatu sekolahan, atau bahkan satu negara, itu pun bisa. Jadi populasi itu intinya semua manusia yang menjadi objek, yang menjadi sasaran dari suatu penelitian. Lalu ketika seseorang ingin meneliti suatu populasi, itu kan nggak mungkin peneliti tersebut meneliti semua orang atau semua objek yang ada di dalamnya. Maka dilakukan yang namanya sampling atau mengambil sampel. Jadi kita bisa katakan sampel itu merupakan orang-orang yang dipilih dari dalam populasi itu sendiri. Tapi yang perlu digarisbawahi, sampel itu nanti bersifat random. Random itu artinya dia acak. Random itu artinya acak, artinya itu diambil tidak dalam satu kelompok, tapi diambil secara acak menyeluruh dan itu mewakili dari suatu populasi. Adapun tentang bagaimana cara mengambil sampel yang acak itu nanti ada teorinya sendiri. Jadi kalau secara gambaran praktis, saya bisa katakan misalnya seperti ini. Saya langsung kasih contoh. Misalnya sampelnya itu misalnya 1000 siswa misalnya. 1000 siswa dari suatu sekolahan, ada 1000 siswa. Dari 1000 siswa ini diambil sampel misalnya 100 atau 50 sajalah. Misalnya 50 siswa, ini sebagai sampel. Di mana 50 ini diambil secara acak dari 1000 siswa yang ada di sekolahan tersebut. Lalu yang terjadi adalah ada yang namanya penelitian deskriptif atau statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif itu hanya mengkaji satu variabel saja dari suatu sampel tanpa mengeneralisasi. Jadi kita bisa katakan gini, misalnya dari 50 orang siswa itu didefinisikan misalnya di dalam statistika deskriptif itu kan kita lakukan yang namanya ada kemarin ya, menentukan misalnya penyajiannya itu seperti apa, lalu mengenai ukuran tendensi sentralnya bagaimana, lalu selain tendensi sentral misalnya variabilitasnya bagaimana, nilai terbesarnya berapa, nilai terkecilnya berapa, rata-ratanya berapa,
lalu ketika dikatakan nilai terendahnya berapa, nah itu namanya mendeskripsikan. Dan mendeskripsikan seperti ini disebut sebagai statistika deskriptif. Tapi berbeda ketika kita berbicara statistika inferensial. Jadi hal-hal yang kita lakukan hanya di dalam sampel ini itu disebut sebagai statistika deskriptif. Jadi ini deskriptif. Tapi ada satu lagi yang namanya statistika inferensial. Apa itu? Statistika inferensial adalah ketika seorang peneliti meneliti suatu sampel dan itu bertujuan untuk mengeneralisasi untuk seluruh populasi. Misalnya, dalam sampel 50 siswa itu dikaji tentang hubungan antara misalnya apa? Hubungan antara motivasi belajar dihubungkan dengan prestasinya misalnya. Si peneliti ingin mengkaji apakah di sekolah tersebut itu di 1000 orang ini, di sekolah yang ada di semesta populasi ini, itu ada keterkaitan antara motivasi belajar siswa dengan prestasinya. Maka si peneliti hanya mengambil 50 orang. Tapi dari 50 orang ini, nanti hasilnya akan digeneralisasi, akan digunakan untuk menyimpulkan 1000 orang. Jadi mudahnya, meneliti 50 untuk menyimpulkan 1000. Jadi yang diteliti hanya 50, tapi kesimpulannya itu untuk 1000 orang. Nah, itulah yang disebut sebagai statistika inferensial. Proses menyimpulkan seperti itu disebut sebagai statistika inferensial. Kalau kita bisa simpulkan lagi, pada intinya ketika seorang peneliti itu hanya mengkaji satu kelompok tanpa menggeneralisasi kepada populasi, itu disebut dengan deskriptif. Tapi kalau seorang peneliti itu mengkaji sampel untuk menduga populasi, itu disebut dengan statistika inferensial atau statistika inferensi. Contoh yang paling mudah lagi ketika kita berbicara pemilu. Pemilu itu kan ada yang namanya quick count. Quick count itu bukanlah hasil real count. Quick count itu hanya mengambil sampel dari misalnya 180 juta pemilih pada suatu pemilu, itu yang dipilih itu paling hanya berapa ratus ribu atau mungkin hanya berapa puluh ribu orang saja. Tapi berapa puluh ribu orang itu diambil secara acak dari seluruh Indonesia, dari seluruh pemilih yang ada. Dan ketika sudah diambil, nanti hasilnya itu digunakan untuk mengeneralisasi pilihan dari seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita bisa katakan, dan yang terjadi adalah biasanya apa yang ada di hasil quick count itu sudah mewakili real count. Walaupun kadang ada errornya, ada toleransi kesalahannya, ada tingkat kesalahannya. Nah, tingkat kesalahan inilah yang nanti akan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang yang namanya tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi itu bermakna bahwasannya peluang resiko mengambil keputusan itu yang salah. Jadi alfa atau tingkat signifikansi ini saya sudah terangkan sebelumnya ya. Jadi tingkat signifikansi yang disimbolkan alfa itu merupakan peluang untuk mengambil kesimpulan yang salah. Nah, di sini ada kata kuncinya peluang. Ada peluang kesalahan. Di mana peluangnya ini ada yang 1%, 5%, 10%. Semakin kecil semakin bagus. Artinya kalau semakin kecil misalnya 1% itu lebih bagus daripada 5%. Karena kalau peluangnya 1% atau tingkat signifikansinya atau taraf signifikansi alfa itu hanya 1%, berarti peluang mengambil kesalahan itu hanya 1%. 1% itu kalau didesimalkan 0,01. Hanya 0,01 dari 1. Hanya 1% dari dari 100%. Artinya 99%-nya adalah taraf keyakinan. Jadi ada kebalikan antara taraf signifikansi dengan taraf keyakinan. Taraf signifikansi itu peluang mengambil kesalahan, kalau taraf keyakinan itu adalah peluang mengambil yang benar. Nah, sekarang kita akan bahas di situ. Bagaimana kok bisa ada yang namanya peluang di situ? Tadi dikatakan bahwasannya sampel itu diambil dari populasi. Dan dari sampel dalam penelitian inferensi, ya, penelitian inferensi itu mencoba untuk menyimpulkan populasi, padahal yang diteliti hanya sampel. Yang diteliti itu hanya sampel, tapi dicoba untuk menyimpulkan populasi. Artinya ada yang namanya generalisasi.
Ada generalisasi berarti ada peluang terjadinya kesalahan. Misalnya, tadi dalam penelitian mengenai misalnya ada seorang peneliti ingin mengkaji hubungan antara motivasi dengan prestasi pada 50 siswa, di mana hasilnya digeneralisasi untuk 1000 siswa. Ternyata misalnya hasilnya terdapat hubungan yang erat antara motivasi dengan prestasi, dan hubungannya itu sampai sangat kuat, yaitu sekitar 0,8 misalnya. Tapi hasil ini itu hanya akan valid, itu tidak akan untuk semua populasi. Hasil itu kan valid untuk sampelnya. Untuk 50 siswa itu hasilnya valid karena memang yang dikaji 50 siswa. Tapi apakah hasil itu valid untuk 1000 siswa? Tidak akan. Karena hasil itu nanti pasti akan memiliki toleransi kesalahan. Nah, toleransi kesalahan dalam generalisasi inilah dari generalisasi dari sampel menuju populasi, ya. Jadi sampel itu digeneralisasi menuju populasi. Dari jumlah yang kecil menjadi jumlah yang besar. Maka di situ akan muncul yang namanya peluang kesalahan. Peluang kesalahan ini dalam bahasa statistika disebut sebagai taraf signifikansi atau taraf signifikan yang simbolnya adalah alfa. Jadi pada intinya ketika seseorang ingin menyimpulkan sesuatu yang besar padahal yang diambil hanya kecil, pasti akan ada resiko kesalahan. Nah, resiko kesalahan itulah yang disebut sebagai taraf signifikan. Dan di dalam penelitian pendidikan, taraf signifikan yang diambil itu biasanya alfanya itu adalah 0,05 atau 5%. 5% artinya apa? Kalau alfanya 5% berarti ini kan alfa ini kan taraf signifikansi. Berarti ada kebalikannya yaitu taraf keyakinan. Nah, taraf keyakinan ini itu biasanya berarti 100 diambil 5 berarti 95%. Seperti itu. Itu mengenai taraf signifikansi. Oke. Setelah taraf signifikansi, yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas tadi adalah jadi ada taraf signifikansi, selanjutnya adalah hipotesa statistika. Apa itu hipotesa statistika? Yang pertama yang perlu diketahui adalah ada yang disebut sebagai H0 atau biasanya HO juga bisa. H0 atau HO. H0 atau HO itu disebut sebagai hipotesa nihil. Kita tahu nihil itu artinya nggak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Yang artinya adalah terjadi hal yang tidak diharapkan dalam analisa data penelitian. Kan yang namanya penelitian itu harapannya ada sesuatu yang dihasilkan. Tetapi kalau yang terjadi adalah H0, yang diterima adalah H0, maka itu sesuatu yang tidak diharapkan. Karena H0 itu artinya nihil, artinya tidak terjadi apa-apa. Sedangkan kebalikan dari H0 itu adalah H1 atau HA. HA itu artinya hipotesa alternatif. Bisa H0, bisa HA, bisa H1, artinya sama. Itu adalah artinya hipotesa alternatif, di mana hipotesa ini, hipotesa aksi atau hipotesa alternatif itu maksudnya adalah hal yang diharapkan terjadi dalam suatu analisa data. Sebelum kita ke situ lagi mungkin hipotesa dulu. Hipotesa itu apa? Hipotesa itu kalau secara bahasa itu artinya adalah dugaan sementara. Hipotesa itu berbeda dengan kesimpulan, bukan konklusi. Konklusi adalah keputusan akhir, hasil akhir. Tapi hipotesa itu hanya dugaan. Dugaan artinya masih perlu dikaji mana kesimpulannya. Kita belum tahu mana yang menjadi konklusi, mana yang menjadi kesimpulan. Karena hipotesa itu masih menjadi dugaan saja. Nah, sekarang kaitannya sama hipotesa ini, ada beberapa hal yang perlu dipelajari. Yang pertama, antara H0 dan H1 haruslah berpasangan atau saling berlawanan. Pilihan yang hanya bisa diambil salah satu saja, nggak bisa dua-duanya. Yang selanjutnya, jika H0 diterima maka H1 ditolak. Jika H0 ditolak maka H1 diterima. Lalu yang selanjutnya lebih lanjut, pembuatan hipotesa statistika berkaitan langsung dengan taraf signifikan. Jadi pembuatan hipotesa berkaitan langsung dengan taraf signifikansi. Hal ini dikarenakan H0 berkaitan langsung dengan peluang kekeliruan data sampel. Artinya apa? H0 itu berhubungan dengan ketidaksesuaian yang dihasilkan sampel terhadap populasi.
Begitu pula taraf signifikansi yang menggambarkan toleransi kesalahan dari generalisasi sampel terhadap populasi. Maaf, ini ada salah ketik ya. Ini tadi keyboard saya lagi error, ini malah saya save dulu. Jadi pada intinya begitu pula taraf signifikansi yang menggambarkan toleransi kesalahan. Jadi pada intinya taraf signifikansi itu kan dia menggambarkan tadi toleransi kesalahan generalisasi sampel terhadap populasi. Begitu pula hipotesa. Nah, sekarang saya gambarkan bagaimana hubungannya antara taraf signifikansi dengan hipotesa. Kita buat simulasi untuk menerangkan bagaimana hipotesa statistika yang saya maksudkan tadi. Jadi kita ulangi, jadi tadi ada misalnya sebuah populasi, ya, lalu di dalamnya ada sampel yang dipilih. Jadi dipilih beberapa sebagai sampel. Populasinya sama, misalnya 1000 tadi ya, 1000 siswa. Lalu dari 1000 siswa ini diambil sampel, di mana sampelnya ini itu adalah 50 siswa. Lalu dari 50 siswa itu si peneliti pengen menyimpulkan populasi. Jadi mengkaji 50 siswa itu dikaji tadi misalnya hubungan antara motivasi belajar dihubungkan dengan prestasi. Di mana si peneliti itu hanya mengkaji 50 orang dan dari 50 orang itu nanti akan disimpulkan untuk seluruh populasi. Makanya karena ada penyimpulan maka ada yang namanya toleransi kesalahan. Mengkaji 50 tapi disimpulkan untuk 1000 itu yang namanya inferensial. Dan di dalam inferensial itu nanti akan muncul tadi yang disebut sebagai alfa atau toleransi kesalahan. Nah, yang dimaksud toleransi kesalahan itu bagaimana? Tadi dikatakan ini ada kaitannya dengan H0 dan H1. Jadi, ya, misalnya dalam penelitian itu seseorang nanti dalam statistika itu akan membuat hipotesa. Jadi kan ini gambarannya misalnya si peneliti ingin mengkaji tentang motivasi dan juga prestasi itu berhubungan erat atau tidak di dalam populasi 1000 orang tadi. Padahal yang dikaji hanya 50 orang, lalu dilakukan generalisasi. Dan ternyata hasilnya ternyata setelah dia membuat suatu hipotesa, ini contoh hipotesanya ya. H0-nya itu dia berbunyi nanti seperti ini. Tidak terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Itu H0. Sebagaimana yang kita ketahui tadi, H0 itu kan hipotesa nihil, tidak terjadi apa-apa, hipotesa yang tidak diharapkan. Padahal peneliti itu kan mengkaji hubungan antara motivasi dengan prestasi, kan harapannya itu agar ada hubungan kan gitu. Artinya H0 itu adalah sesuatu atau dugaan yang tidak diharapkan terjadi. Tapi dugaan yang kedua, yaitu H1 atau hipotesa aksi, itu mengatakan ada atau terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi. Nanti terkait bagaimana menyusun hipotesa itu kita bahas lagi ketika membahas analisa data secara lebih terperinci. Ini gambaran saja. Jadi pada intinya ketika seorang peneliti ingin mengkaji tentang hubungan antara motivasi dengan prestasi, lalu dia membuat hipotesa, si peneliti ini dikatakan tadi dia harus memilih salah satu, apakah H0 atau H1 yang diterima berdasarkan analisa yang dilakukan. Ternyata setelah peneliti melakukan suatu analisa data dengan statistika, dengan SPSS misalnya, ternyata didapatkan kesimpulan, ternyata kesimpulan itu biasanya simbolnya titik 3. Kesimpulannya, oleh karena itu, ya, kesimpulannya ternyata adalah H1 diterima. Tadi dikatakan antara H1 dan H0 itu tidak boleh milih dua-duanya. Artinya kalau H1 diterima berarti H0 yang ditolak. Kalau H0 yang diterima berarti H1 ditolak. Karena H1 yang diterima berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar. Dan H0 ditolak berarti apa? Berarti tidak terdapat hubungan, ini adalah sesuatu yang salah. Dan tadi dikatakan yang namanya H0, H1 ini berkaitan langsung dengan taraf signifikansi. Artinya bagaimana? Kemungkinan H1 diterima ini jika alfanya itu adalah 5%, ya. Artinya kan tadi tingkat kevalitannya atau taraf keyakinannya kan taraf keyakinannya. Taraf keyakinannya itu kan tadi berapa? 95%.
Berarti apa? Jika H1 diterima, maka keputusan yang diambil si peneliti bahwasannya terdapat hubungan, yaitu H1 diterima, itu adalah sebesar 95%. Berarti mungkin saja ada 5% dari populasi, di mana 5% tersebut mengatakan tidak terdapat hubungan antara prestasi dengan motivasi dengan prestasi, nggak ada hubungannya, ada sekitar 5%. Misalnya, ternyata setelah dikaji dari 50 siswa, ada orang yang membuktikan, wah saya tak ngambil beberapa orang saya tak ngambil si A, ada si A, si B, sama si C misalnya. Ternyata dari A, B, dan C, dari 3 orang yang diambil, ternyata ini mereka semua nggak ada kaitannya antara motivasi dengan prestasi. Maksudnya gimana? Ternyata mereka motivasinya tinggi, tapi prestasinya tetap jelek kan gitu. Dari 3 orang ini misalnya. Berarti apakah hasil penelitiannya itu nggak valid? Bukankah penelitiannya itu mengatakan ada hubungan antara motivasi dengan prestasi? Tapi kenapa dari 3 orang yang diambil ini kok ternyata dia nggak benar, artinya nggak ada hubungan antara motivasi dengan prestasi? Ini bisa dijelaskan gini, bisa dijelaskan bahwasannya dari 1.000 orang, berkemungkinan 5%-nya, 5% dari 1.000 orang berarti ada 50 orang itu adalah error. 50 orang error itu artinya 50% itu adalah toleransi kesalahannya. Ini adalah kesalahan, ada kesalahan sebesar 50 orang. Jadi mungkin saja di dalam populasi ini ada 50 orang yang dimana itu tidak sesuai dengan hasil penelitian. Jadi H1 diterima atau terdapat hubungan ini kita bisa perkirakan itu berkisar 95% valid. Berarti dari 1.000 orang siswa, itu sekitar 950 orang siswanya itu dia mengalami hal yang disimpulkan oleh peneliti. Sedangkan 50 siswa sisanya yang sebesar 5% itu tidak dimungkinkan itu merupakan ada kesalahan di dalamnya. Seperti itu. Makanya kalau bisa dalam penelitian itu toleransi yang dipakai itu 1%. Walaupun juga dalam penelitian pendidikan itu sangat umum ketika menggunakan toleransi kesalahan sebesar 1%. Yang jelas dari sini kita bisa simpulkan yang namanya hipotesa penelitian itu berkaitan langsung dengan taraf signifikansi. Itu berkaitan langsung dengan peluang tadi, dengan probabilitas ketika seorang peneliti mencoba menggeneralisasi dari sampel menuju populasi. Oke, itu mengenai hipotesa ya, mengenai hipotesa nanti seperti itu. Ini harus paham dulu karena nanti kaitannya sama hipotesa itu nanti akan kita langsung praktekkan di dalam akan langsung dipraktekkan di dalam analisa data. Jadi harus paham dulu. Oke, jadi itu hal-hal yang terpenting di dalam hipotesa statistika. Oke, saya kira itu untuk materi teori yang tentang taraf signifikansi dan juga hipotesa. Bagaimana yang mana pada intinya, pada kesimpulannya saya bisa simpulkan pada intinya ketika seorang peneliti mencoba menggeneralisasi, bahasa Jawanya itu mencoba untuk ngebiah uyah, untuk pukul rata terhadap seluruh populasi. Padahal yang diambil hanya sampel, otomatis pasti akan ada yang namanya toleransi kesalahan. Nah, toleransi kesalahan ini disebut sebagai alfa atau taraf signifikansi. Begitu pula ini berkaitan dengan hipotesa atau kesimpulan yang diambil oleh peneliti. Ketika si peneliti itu mengambil kesimpulan bahwasannya misalnya H1 yang diterima, maka kesimpulan itu sesuai dengan taraf keyakinannya, yaitu misalnya 95%. Berarti 5%-nya itu bisa jadi itu merupakan 5% dari populasi itu merupakan kesalahan dari penelitian. Yang artinya kalau 95% mengatakan H1 diterima, boleh jadi 5%-nya menyatakan H0 lah yang diterima. Seperti itu. Untuk referensi yang saya pakai di dalam perkuliahan di dalam materi ini itu ada pada sebuah buku yang berjudul Penerapan statistik untuk penelitian pendidikan karya Dr. Indrajaya MPD. Ini adalah buku yang saya pakai. Jadi semua teori-teori yang saya sampaikan tadi mulai dari taraf signifikansi, mulai dari statistika inferensi, lalu deskriptif, lalu hipotesa, lalu populasi sampel dan lain sebagainya, itu saya ambil dari buku ini.
Kita nanti lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.